Kasus penemuan jasad di dalam rumah juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelumnya warga Komplek Bumi Citra Indah 2, Desa Pataruman, Kecamatan Cihamplas, Bandung Barat digegerkan dengan temuan mayat korban pembunuhan di dalam rumah nomor P14 pada Selasa 16 April lalu. Didi Hartanto, sang pemilik rumah, ditemukan tewas dengan badan terikat dan terkubur di ruangan dapur yang ditutupi dengan keramik. Kegiatan kita hari ini melakukan pengangkatan jenazah korban pembunuhan atas nama Didi Hartanto yang terjadi pada tanggal 23 Maret lalu. Jadi untuk jenazah sudah kita bawa ke Rumah Sakit Kartikasi untuk dilakukan otopsi. Jadi untuk posisi mayat pada saya temukan terkubur ditutup dengan keramik dengan kedalaman kurang lebih 50 cm sehingga mayat sudah membusuk. Sebelum ditemukan tewas dengan kondisi jasad dikubur di ruangan belakang rumahnya, Didi Hartanto sempat dinyatakan hilang. Sejak 23 Maret 2024, Didi tidak masuk kerja di kantornya Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Bandung. Keluarga dan rekan kerja Didi yang juga ditemani petugas keamanan perumahan sempat menyambangi rumah korban untuk mengecek keberadaan korban. Sejumlah kejanggalan ditemukan saat keluarga dan rekan kerja Didi menyambangi rumahnya. Mulai dari hilangnya 2 kendaraan korban serta pintu gerbang yang terkunci, namun kunci rumah tersimpan di atas pintu, serta adanya sobekan pada kasur. Awalnya lost kontak ya dengan sepupu ini. Baru hari keempat dari pihak kantor ke sini nyarilah, kok sudah beberapa hari nggak absen, nggak masuk, nyarilah ke sini. Ternyata di sini kedapatan motornya 2 nggak ada, terus Didiknya juga nggak ada. Apanya siapa? Motor 2 nggak ada dan korban nggak ada. Bapak sempat masuk nggak Pak? Ya, sempat masuk nggak? Sempat masuk. Kapan itu Pak? Karena kebetulan teman kantor punya satu kunci dan terus kita laporan tanggal 30 ke Polres Cimahi. Sabtu 30 Maret 2024, pihak Polres Cimahi mendapat laporan orang hilang bernama Didi Hartanto dan langsung membentuk tim khusus untuk penyelidikan. Selanjutnya pada Minggu 7 April 2024 diketahui seorang bernama Ijal, pekerja serabutan yang biasa membantu bersih-bersih warga di komplek tersebut, turut menghilang. Selasa 9 April, tim khusus mendapat informasi keberadaan Ijal yang saat itu kabur dan mengancam keluarganya agar tidak membocorkan keberadaannya. Dari keterangan keluarga Ijal, diketahui Ijal membawa motor milik Didi dan disimpan di rumah kontrakan orang tuanya. Rabu 10 April, petugas kembali mendapat informasi bahwa Ijal telah menghubungi saudaranya dan menyebut Didi sudah meninggal dunia. Ijal juga menyerahkan 1 buku sertifikat hak guna bangunan dan akta jual beli tanah atas nama korban Didi Hartanto. Pada Minggu 14 April 2024, Ijal sempat kabur ke Jakarta dan menyamar sebagai badut. Hingga akhirnya pada Senin 15 April 2024, Ijal berhasil diamankan pihak kepolisian di daerah Cipeyem, Cianjur, Jawa Barat. Duduk, sayang, duduk. Motor Suprafit kemana? Akan motor nu gede kan di makane, di toko. Ayeuna motor Suprafit kemana? Berdasarkan penyelidikan, tim ini mengendus ada kejanggalan terkait hilangnya korban Didi ini. Itu diawali dengan kita melaksanakan TP-TKP awal. Jadi tim Inafis Polres ini setelah menerima laporan melaksanakan TP-TKP. Kemudian Resmo Polres dengan Polda Jawa Barat tadi malam ini mengamankan seorang laki-laki inisial I yang diduga kuat sebagai pelaku. Aksi keji Ijal yang menghabisi Didi mengejutkan warga kompleks perumahan. Pasalnya Ijal dikenal ramah dan kerap membantu warga. Lakunya tetangganya itu rumahnya sih. Oh, dekat. Siapa namanya Pak? Namanya pokoknya R aja. R. Berapa tahun dia? 31 ya kodamnya. Udah berkeluarga? Sudah punya anak. Kerja? Ya kerjanya gitu Pak. Serabutan. Serabutan. Makanya kan
warga sini sering menggunakan jasa dia. Gitu. Ya untuk bersih-bersih solokan, bersih rumah, bersih-bersih genteng, beresin genteng bocor. Pembunuhan berencana terhadap Didi Hartanto berawal saat tersangka Ijal mendatangi rumah Didi pada 23 Maret 2024 pukul 11 malam dengan membawa sebuah potongan besi sepanjang 30 cm. Ijal mendatangi rumah Didi untuk menagih utang honornya sebesar Rp300.000 yang tak kunjung dibayarkan Didi. Sementara itu, Ijal juga mengaku kepepet membutuhkan uang secepatnya. Tak mendapati uangnya, Ijal dan Didi terlibat adu mulut. Hingga akhirnya Ijal melayangkan pukulan kepada Didi menggunakan tangan kosong dan besi yang dibawanya dan membuat Didi tak sadarkan diri. Ijal sempat mencekik Didi untuk memastikan korban meninggal dunia. Usai melancarkan aksi kejinya, Ijal pulang ke rumahnya dan mengambil cangkul untuk menggali tanah di dapur di rumah Didi. Jasad Didi kemudian dimasukkan ke lubang sedalam 50 cm dan ditutup menggunakan tanah yang dilapisi dengan semen dan keramik. Usai mengubur Didi, Ijal membawa kabur sejumlah barang milik Didi, di antaranya 2 unit sepeda motor, 1 unit ponsel, dan sertifikat rumah. Setelah menguasai barang-barang berharga milik Didi, Ijal kemudian kabur untuk menghilangkan jejak. Pelaku menjelaskan bahwa kenapa korban dikubur di belakang rumah ini termasuk untuk menghilangkan jejak, karena sangat rapi sekali. Setelah korban meninggal dunia, kemudian pelaku menguburnya dan memasang keramik. Nah, ini juga tergambar ketika keluarga korban sempat mencari korban ke rumah ini. Itu rumah dalam kondisi rapi dan bersih. Tidak ada tanda-tanda bahwa korban dikubur di rumah ini. Kini Ijal terancam hukuman mati karena telah merencanakan pembunuhan terhadap Didi pada 2 hari sebelumnya. Kita kenakan pasal 340 KUH pidana. Ancamannya hukuman mati. Awalnya kan pemeriksaan awal kan si pelaku ini hanya mengatakan sakit hati karena nggak dibayar upah 2 hari. Namun pada fakta hasil pemeriksaan, kita cek alat bukti lainnya dan sebagainya, ini tergambar pembunuhan berencana di mana pelaku membawa alat benda yang memang untuk menghabisi korban. Setelah itu menguasai barang-barang korban, merapikan TKP, itu tergambar. Sehingga kita katakan 340 KUH pidana. Menghabisi nyawa orang lain lalu menguburkan jasadnya di dalam rumah untuk menutupi jejak merupakan perilaku yang sangat keji. Hukuman penjara, seumur hidup atau mati pun sudah menanti. Tak ada kejahatan yang sempurna, serapat-rapat bangkai dikubur, cepat atau lambat pasti tercium juga. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.